melihat dinamika ojol ya, ojek online itu dia perjanjiannya apa dia perjanjian kerja atau dia perjanjian kemitraan? Kalau ojol itu Dari Oma Kurasi, Jalan Selamat nomor 31 Surabaya 100,5 Klik FM Educating and Entertaining Radio. Wah, balik lagi dengan saya Febrian Rizky Pratama. Saya hari ini didampingi oleh narasumber hebat. Wah, yang sudah malang melintang mengenai ketenaga kerjaan, yaitu Bapak Sumali SHMH. Wah, apa kabar Pak Mali? baik. Baik ya, alhamdulillah. Pak Mali ini merupakan dosen yang sudah malang melintang sejak tahun lama ya Pak Mali, bahkan hampir sama dengan lahirnya Fakultas Hukum gitu Pak Mali ya. Gitu. Oke, hari ini tema kita itu tentang reformasi ketenaga kerjaan. Wah, ini adalah spesialisasi dari beliau yang dimana paham betul bagaimana dinamika ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia, khususnya apalagi di Surabaya. Kita banyak yang melihat berbagai macam ketenaga kerjaan dan bagaimana ketenaga kerjaan itu mempengaruhi kehidupan aspek-aspek yang ada di masyarakat. Ya gitu ya Pak Mali ya. Apalagi sekarang temanya reformasi ya. Dari reformasi dulu nih Pak Mali. Oke, tapi sebelum kita masuk ke poin-poin pertanyaan, nah, saya harus mengajak clickers dulu nih untuk kalau ada pertanyaan clicker silahkan di kolom komentar atau ke WhatsApp kita. Gitu ya Ko ya. Di WA kita di 0822 9797 1005. Kalau di TikTok kita @klikfmsby. Nah, kalau ada pertanyaan mengenai ketenaga kerjaan, clickers bisa langsung nanya ke ahlinya. Wah, melalui saya maupun melalui Ko Patria ya. Oke, Pak Mali dari yang pertama dulu nih. Pertanyaan pertama, wah kayak kita main kuis ya. Padahal kita ngobrol santai gini Pak Mali. Reformasi itu apa sih Pak Mali, kita sebelum masuk ke ketenaga kerjaan? tentu saja reformasi itu kan masalah perubahan. Perubahan ini terjadi karena tumbuhnya teknologi dan informasi. Sehingga peradaban itu berkembang sangat cepat, tidak mengenal tahun, tidak mengenal bulan, tidak mengenal hari, tapi adalah setiap jam. Oleh karena itu, tentu saja dengan perubahan-perubahan ini, mau tidak mau, sesuai yang diungkapkan oleh William Irwin Thompson, bahwa perubahan peradaban, pertumbuhan peradaban itu ditentukan oleh teknologi dan informasi. Seperti saya sebutkan tadi, tidak mengenal jam, tidak mengenal apalagi tahun, bulan atau hari. Bahkan mungkin setiap detik pun, setiap menit pun perubahan itu bisa terjadi. Ya, apalagi sekarang ini perkembangan sangat pesat sekali, ya, maka mau tidak mau kita harus berubah. Kalau nggak berubah pasti hancur. Change it or lose it. Berubah atau hancur dengan perkembangan teknologi, ya, dan informasi yang semakin cepat ini. Oke, wah ternyata berubah itu bukan tiap tahun atau tiap bulan, tapi setiap detiknya itu ada perubahan. Apalagi tentang tenaga kerjaan ya Pak Mali ya. Berarti kita mau melakukan pekerjaan, tenaga kerja melakukan pekerjaan akan berubah setiap detiknya bahkan gitu ya Pak Mali ya. Nih, Pak Mali. Oke, berkaitan dengan reformasi ketenaga kerjaan, apa sih yang perlu kita lakukan perubahan di ketenaga kerjaan kita di era 4.0 ya, bahkan bahasanya seperti itu. Sebenarnya reformasi ketenagakerjaan itu merupakan, ya, menuju atau menyongsong Indonesia Emas tahun 2045, yaitu pembangunan sumber daya manusia, teknologi, dan informasi. Reformasi ketenagakerjaan termasuk dalam salah satu subnya, yaitu bagaimana untuk menghadapi pasar yang fleksibel dan adaptif, kemudian kompetensi
Ya, lalu masalah kualitas keterampilan tenaga kerja yang sekarang ini dihadapkan pada pertumbuhan teknologi dan informasi. Itu adalah salah satu item dalam menyongsong ketenaga kerjaan ya menuju Indonesia Emas tahun 2045. Oke. Wah, ini apalagi perkembangan teknologi di zaman sekarang 4.0 itu bahkan sekarang ada namanya AI gitu ya, Pak Mali. Apakah kita akan bisa bersaing gitu ya dengan tenaga kerja ini dengan AI? Nah, menurut Pak Mali nih, apakah AI ini akan berdampak kepada ketenaga kerjaan? Ya, tentu saja mau tidak mau kita harus menyesuaikan diri ya terhadap pertumbuhan teknologi dan informasi. Ya, karena apa? Dalam sistem ekonomi global tentu saja ada kebebasan. Kebebasan tenaga kerja asing masuk Indonesia karena apa? Karena tentu saja prinsip most favorite nation, yaitu perlakuan yang sama baik terhadap barang, investasi, ya jasa maupun orang itu harusnya diperlakukan sama. Namun kita ada misalnya tenaga kerja asing yang masuk Indonesia itu masih dibatasi, mereka masuk Indonesia harus bawa keterampilan. Tapi realitasnya yang terjadi, mereka bukan bawa keterampilan, tapi semua bidang bisa dimasuki. Nah, ini masalah sebenarnya bagi tenaga kerja Indonesia. Oleh karena itu, ya tenaga kerja Indonesia tentu saja kalau tadi diungkapkan perkara pendapatnya Klaus Schwab masalah 4.0 sekarang ini mungkin sudah lebih. Dan sekarang ini harus diantisipasi. Misalnya bagaimana kalau perusahaan misalnya yang membutuhkan padat karya, yaitu perusahaan sepatu, perusahaan rokok apalagi, kalau itu sudah menggunakan mesin, ya mesin linting, mungkin kecepatannya ya mungkin ribuan kali daripada tenaga manusia. Oleh karena itu tentu saja kita antisipasi terhadap pemutusan hubungan kerja karena adanya produk-produk mesin baru yang dapat digunakan lebih efisien ya daripada menggunakan tenaga kerja manusia. Mengapa demikian? Itu sebenarnya sudah diungkapkan lama oleh Adam Smith bahwa dalam sistem ekonomi global itu menghendaki efisiensi. Efisiensi itu segala macam, jadi efisiensi terhadap modal, ya, efisiensi terhadap mesin, ya semuanya itu sewa. Termasuk misalnya ada kawasan industri khusus, itu kan sewa gudang semuanya. Ya, kemudian termasuk misalnya tenaga kerja. Tenaga kerja ini nanti mungkin akan menjurus pada sistem perekrutan yaitu melalui perusahaan alidaya. Karena mereka merekrut tentu saja memperhatikan terhadap keterampilan dalam melaksanakan fungsi hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Wah, luar biasa. Ternyata saya terbatas hanya 4.0, bahkan sekarang lebih dari 4.0 ya, Pak Mali. Oke, Pak Mali. Kan saya tadi menarik nih soal tenaga kerja asing. Berarti kita akan bersaing bukan hanya dengan mesin, tetapi juga dengan tenaga kerja yang asing ya, yang lebih malah skillnya lebih dari orang-orang lokal ya, mestinya seperti itu. Tapi syarat untuk menjadi tenaga asing kerja di Indonesia itu apa aja sih syaratnya? Sebenarnya itu kan sudah diungkapkan dalam masyarakat ekonomi ASEAN. Ya. Jadi tenaga kerja asing apa aja yang bisa masuk Indonesia, misalnya dalam bidang kontraktor, Iya. ya akuntansi, dalam bidang kesehatan, ya dan jasa-jasa lainnya. Itu sudah ada aturannya yang diatur dalam masyarakat ekonomi ya ASEAN, ya. Itu sudah diatur. Bahkan ada lagi masalah termasuk di dalam ASMED, misalnya ASEAN Cina, ya itu juga diatur. Karena apa? Negara Cina itu pun termasuk di dalam ASEAN karena mereka ASEAN Cina Free Trade
area kan gitu. CFTA. Apalagi sekarang dalam perkembangan sekarang ini, maka tenaga kerja itu sekarang ini mulai melakukan kompetensi, melalui persaingan. Seperti misalnya yang diungkapkan oleh John Naisbitt, Caroline Hawkins, bahwa yang ada di dunia ini hanya ada satu, one economic, yaitu ekonomi dunia, one market, pasar dunia, dan one competition, yaitu persaingan dunia. Nah, kita masih ya leha-leha aja lah. Dengan kemajuan seperti ini masih leha-leha aja, masih monoton. Ya kadang-kadang kalau perusahaan itu diganti mesin, kadang-kadang berontak. Apalagi kalau sudah ganti mesin, ya itu akan terjadi pemutusan hubungan kerja massal. Khususnya perusahaan rokok, perusahaan sepatu, tekstil, ya atau perusahaan-perusahaan lainnya akan mengalami efisiensi ketenaga kerjaan yang ada. Oke, wah ternyata sangat kritis ya kalau kita hanya itu saja, hanya menonton. Oke, bagi clickers yang ada di TikTok maupun di WhatsApp itu bisa nanya lagi nih di komen kita. Silahkan di komen kalau memang ada pertanyaan atau di WhatsApp kita. Di WhatsApp kita di 0822 9797 1005. Kalau di TikTok ya silahkan langsung di komen di TikTok kita yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan. Oke. Balik lagi Pak Mali. Kalau kita ada pertanyaan kok. Oke. Nih ada satu pertanyaan nih dari TikTok kita Pak Mali. Kira-kira pekerjaan apa yang tidak tergantikan oleh AI? Nah, bagaimana menurut Pak Mali? Tentu saja pekerjaan yang tidak digantikan oleh AI itu adalah pekerjaan mereka bagaimana menciptakan entrepreneurship. Contoh misalnya keterampilan masalah potong rambut. Nggak mungkin digantikan oleh AI. Ya kelihatannya itu remeh, tapi kan kalau tata kelolanya bagus, ya mungkin ya seharinya itu lebih daripada penghasilan misalnya UMK. Ya jadi jiwa entrepreneurship ini, creativity, ya itu harus dikembangkan oleh masyarakat. Ya, oleh karena itu kalau saya singkat, maka tenaga kerja Indonesia dalam masa sekarang dan akan datang itu harus membangun kecap. Kecap itu adalah knowledge, pengetahuannya harus dibangun. Tentu saja pengetahuan, kemampuan, ya keahlian, keterampilan itu harus dibangun. Yang kedua, jiwa entrepreneurship itu harus dibangun. Tanpa jiwa entrepreneurship, kita hanya monoton. Kerja pagi, pulang sore, tidur lagi. Waktu yang masih sisa itu tidak diadakan untuk misalnya entrepreneurship. Kemudian C-nya itu creativity. Kita harus melihat kreativitas yang ada. Contoh misalnya kemarin kalau kita lihat ada apa minyak Bobby Boss. Itu? Betul Bobby Boss. Ya, itu kan penemuan. Betul. Ya, penemuan itu tentu saja harus juga dibantu oleh instansi pemerintah, apakah perdagangan, apakah standarisasi, industri supaya mereka dapat SNI, kemudian dapat layak jual. Kemudian kalau K-nya dapat, E-nya dapat, C-nya dapat, baru mereka akan A-nya dapat, ability, kemampuan. Kemampuan untuk bersaing terhadap tenaga kerja asing pun yang mereka akan mampu. Oleh karena itu yang P-nya itu adalah profesional. Oleh karena itu ya kecap nomor 1 bukan kecap ya untuk sate untuk misalnya itu, tapi kecap ini singkatan yaitu knowledge, entrepreneurship, creativity, ability, profesional. Knowledge, entrepreneurship, creativity, ability, dan profesional. Wah, ini sangat luar biasa ini. Hal-hal yang ini yang perlu sebenarnya kita sebarluaskan ya Pak Mali. Bagaimana kita melihat problem, terus bagaimana kita memecahkannya. Apalagi sekarang di Indonesia banyak tenaga kerja itu tidak mendapatkan tenaga kerja. Jadi gini Pak Mali, di Indonesia sampai tahun 2045 kita punya namanya Golden Age tenaga kerjaan. Itu kan bonus demografi.
usia kerja Indonesia itu luar biasa besarnya, tapi negara tidak menyediakan kerjanya apa gitu loh Pak Mali. Nah, menurut Pak Mali ini apa yang sebenarnya harusnya dilakukan oleh negara untuk menanggulangi bonus demografi yang ada di Indonesia saat ini? Tentu saja adanya bonus demografi termasuk dengan perkembangan teknologi informasi yang dikembangkan pemerintah ini adalah pendidikan vokasi. Vokasi, Jadi pendidikan vokasi itu keterampilan. Keterampilan itu harus ditekankan dalam rangka apa? Untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi, kemampuan. Jadi pendidikan yang benar-benar nyata vokasi itu harus diberikan, ya. Oleh karena itu minimal ya D3 lah vokasinya. Bahkan pada saat sekolah menengah atas itu harus didik vokasi. Vokasinya harus dibuat bagaimana penemuan misalnya untuk SMK IPA bagaimana mereka menggunakan laboratoriumnya untuk meneliti itu pada saat SMA sehingga mereka akan senang melakukan penelitian. Jadi yang dididik itu vokasi adalah memang terampil di dalam bidang produktivitas, ya bukan teori. Ya kalau teori itu ya banyak teorinya lah. Tapi dari teori itu sebenarnya bisa digunakan untuk mendidik mereka itu praktek, menguasai terhadap produk-produk yang ada. Dengan penguasaan produk-produk yang ada itu, kemudian mereka dikasih fasilitas apakah untuk mengurus perizinannya, apakah standar nasionalnya, apa izin industrinya atau sertifikasinya, itu pemerintah harus membantunya. Oleh karena itu pemerintah sampai sekarang ini memang mengedepankan pada pendidikan vokasi. Bahkan misalnya untuk tenaga medis misalnya perawat itu nanti minimal D3. Mereka baru bisa menjadi tenaga perawat di rumah sakit. Oke, terima kasih untuk teman-teman Clickers ya. Kalau mau mendapatkan pekerjaan di tengahnya bonus demografi itu banyak mengambil keterampilan ya, yang melalui vokasi atau melalui skill-skill BNSP, sertifikasi itu sangat dianjurkan. Bukan malah teori yang tidak dikesampingkan, tidak seperti itu, tapi lebih dianjurkan untuk vokasi karena untuk ke depan kita melihat tenaga kerja kita yang begitu banyak tapi tidak ada yang mewadahi. Wah, itu untuk Clickers. Oke, Clickers, kalau ada pertanyaan saya balik lagi ke komen. Kalau memang ada pertanyaan, wah kayaknya ada pertanyaan ya. Ini ada yang komen-komen sedikit Pak Mali. Saya penasaran Pak, buat pekerja aplikasi kayak ojol, saya tidak lihat ya, atau kurir, status mereka itu sebelumnya pekerja atau mitra. Oh, yang ojol nih Pak, ada ojol sama perusahaan, apakah dia termasuk pekerja apa dia kerjasama dengan mitra? Soalnya kewajibannya banyak tapi haknya minim banget. Nah itu gimana Pak Mali melihat dinamika ojol ya, ojek online itu dia perjanjiannya, apa dia perjanjian kerja atau dia perjanjian kemitraan? Kalau ojol itu adalah perjanjian kemitraan, ya tidak ada hubungan kerjanya. Okay. Kalau mereka sebagai pekerja itu ada hubungan kerja. Tentu saja hubungan kerja itu sesuai diatur dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang 13 tahun 2003. Yang namanya hubungan kerja itu berdasarkan perjanjian yang memuat unsur-unsur perintah, pekerjaan, dan upah. Tapi mengenai ojol ini adalah mitra. Mitra kenapa? Mereka hanya dapat persentase, tapi masalah kesejahteraannya hanya didasarkan pada persentase. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan terhadap jaminan ketenagakerjaan, jaminan kesehatan, atau ada perlindungan pengikutsertaan BPJS. Nah, kalau memang pemerintah mampu, khususnya pemerintah kota mampu, ya mungkin masalah perlindungan tentang kesehatannya akan diberikan oleh pemerintah kota Surabaya. Itu ojol itu diberikan masalah perlindungan masalah kesehatannya.
Oh, terima kasih ya. Jadi buat clickers, perjanjian ojol itu perjanjian mitra, bukan perjanjian kerja ya. Beda nih karakternya. Nanti mungkin akan kita lebih jelaskan lagi, lebih detailkan setelah break satu lagu yang satu ini. Konsumen. Oke. Balik lagi nih Pak Mali, kita membahas soal kemitraan. Kita lanjut ya, tadi sempat kepotong karena ada lagu. Nah, Pak Mali, bagaimana sih standarisasi kemitraan itu harus ada gitu loh. Sementara banyak hak-hak yang diterima oleh mitra, contohnya seperti ojek online itu tidak terpenuhi. Bagaimana cara mereka mau menuntut gitu? Apakah perlu adanya reformasi perjanjiannya atau perlunya regulasi dari pemerintah atau seperti apa, Pak Mali? Tentu saja sampai sekarang itu belum ada tentang regulasi tentang perjanjian kemitraan ya, yang dimasukkan dalam ketenagakerjaan, baik itu dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, bahkan di dalam Omnibus Law, yaitu Undang-Undang 6 nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang, itu tidak mengatur tentang hubungan ya antara ojol dan perusahaan itu ya, sehingga itu terjadi hanya kemitraan. Kemitraan itu hanya berdasarkan presentasi, kemudian berdasarkan banyaknya ya yang diangkut oleh ojol itu sendiri, apakah itu kalau dalam itu apakah GoFood atau yang lainnya ya, itu tentu saja kesejahteraannya itu ya sangat minim sekali ya. Misalnya jaminan ketenagakerjaan, bagaimana kalau sudah putus hubungan kemitraan itu, apakah mereka mendapatkan jaminan ya akibat pemutusan hubungan kerja. Misalnya kalau pekerja yang lainnya kan dapat, misalnya setiap bulan dapat 600.000, bahkan sekarang sudah lebih ya, jaminan hari tua itu ya yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2021 ya. Kemudian kalau kita lihat BPJS Kesehatan, apakah tercover? Tidak, ternyata untuk BPJS Kesehatan ya di Kota Surabaya itu di cover oleh pemerintah Kota Surabaya. Nah, kalau kita lihat tentu saja bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan ya bagi keluarganya, tentu saja sangat minim, masih perlu bantuan pemerintah. Kalau perlu dapat bantuan subsidi khusus ojol ya. Karena apa? Karena pekerjaannya itu tidak menentu ya, bahkan mereka mulai pagi jam 6 sampai malam pun kadang-kadang yang dijanjikan bonus untuk mendapatkan bonus itu tidak tercapai. Karena apa? Ya karena target untuk mencapai bonus itu sangat susah sekali. Ya, bahkan mereka pun kadang-kala, apalagi yang ojol itu sendiri kan kebanyakan kos kan, belum bayar biaya kosnya, belum kebutuhan hidupnya, belum bayar sekolah anaknya. Ya belum lagi kesehatan ya keluarganya, karena yang dijamin itu kan ojolnya, tapi anak keluarganya kan tidak. Nah, di situ perlu perhatian khusus. Karena apa? Memang di situ dibutuhkan kecepatan transportasi ya untuk mengurangi beban transportasi, efisiensi, tapi di sisi lain ya para pekerja ojol ini perlu perhatian, apalagi kalau sudah musim hujan ini ya. Kalau sudah musim hujan, mereka untuk menarik apakah penumpang, apakah GoFood ini aja mereka tidak mau. Kenapa? Risiko pada siapa? Kendaraannya ya. Karena apa? Kondisi kalau hujan kan ya banjir, kalau banjir kan malah merusak kendaraan yang digunakan untuk ojol itu sendiri. Maka itu perlu diperhatikan, sehingga perlu diperhatikan untuk musim-musim tertentu ya pemerintah harus memberikan bantuan kepada petugas ojol. Tentu saja pegawai ojol itu harus terdata secara baik, terdokumentasi ya, kemudian dilakukan verifikasi terhadap keluarganya, terhadap rumahnya
ya kondisi yang ada itu, kemudian pemerintah wajib, saya kira wajib untuk memberikan bantuan. Karena apa, hak-hak yang mereka peroleh itu ya itu hanya untuk makan setiap harinya aja, tapi untuk kebutuhan lainnya itu belum terpenuhi. Oke, terima kasih Pak Mali. Oke, eh, untuk clickers kalau ada pertanyaan bisa langsung komen di TikTok kita di @clickfmsby dan di WhatsApp kita di 0822 9797 1005. Itu ya kalau ada clickers yang pengen nanya. Oke, Pak Mali tadi masih berkaitan dengan mitra ya. Tadi saya punya case satu Pak Mali. Jadi teman saya itu mau kerja di ojol gitu ya. Di ojol ini ada target bonus. Misalnya dari jam 7 sampai jam 10, kalau lewat dari itu nggak dapat bonusnya. Itu minimal 10 penumpang. Nah, mau ke jam 10 dari jam 7 udah kerja sampai jam 8, misal 8 malam, jam 7 pagi sampai 8 malam. Tinggal 2 lagi, dia tidak diberikan haknya, tidak diberikan orderannya. Padahal 2 lagi dapat bonus. Tapi pihak aplikator itu tidak memberikan orderan itu kepada teman saya yang sudah mau mendapatkan bonus ini. Ini gimana Pak Mali? Apakah kita punya upaya hukum atau kita seperti apa? Apa yang harus kita lakukan kalau dari sisi hukumnya? Itu saya kira masalah teknis aplikasi ya yang dimiliki oleh pusatnya. Dan kadang-kala kalau kita mendapat bonus juga sangat kesulitan. Mulai jam 6 pagi sampai jam 10 malam katakanlah baru dapat. Itu pun nggak mungkin. Karena apa? Nah, tentu saja pekerja ojol ini perlu istirahat. Ya, nggak mungkin mereka melaksanakan ya jam 6 sampai jam 10 baru dapat bonus. Bahkan kalau sudah jam 10 lebih itu bonusnya sudah tidak ada. Nah, untuk ngejarnya itu, wah itu bagaimana tenaganya, bagaimana staminanya, bagaimana kondisinya, bagaimana kesehatannya. Itu pun memerlukan biaya yang sangat tinggi. Misalnya mereka harus berhenti di warung kopi, harus ngopi, harus makan, ya. Tapi yang dikejar itu pun kadang-kadang ya tidak sesuai dengan kebutuhan mereka ya untuk menjaga kesehatannya itu sendiri. Ya coba bayangkan kalau orang bekerja mulai jam 6 pagi sampai jam 10 malam kan gitu tanpa makan, mungkin mereka istirahat, mungkin mereka pulang ya, bahkan setelah dikejar ya bonus itu nggak datang-datang ya. Itu kebanyakan yang dikeluhkan oleh para ojol di warung-warung kopi itu, kalau mereka berhenti di situ kurang satu aja kok repot, kurang ini aja repot, sudah jam 10 dihitung sampai jam 10 juga kemudian orderan itu sulit ya untuk didapatkan. Nggak tahu itu apakah memang sistem yang ada di ojol itu sendiri, apakah memang itu merupakan rekayasa atau permain dari sana supaya mereka tidak dapat bonus. Tapi ada juga yang dapat ya, walaupun dapat tidak semuanya itu juga dapat. Oke, wah ini ada satu komentar nih dari temen di TikTok. Keren Pak Sumali, terima kasih banyak penjelasannya. Wah luar biasa berarti ini penjelasan Pak Sumali. Oke, Pak Sumali ada satu case, ada lagi nih kan ini kita berkaitan dengan ojol. Ada juga yang sekarang itu banyak di 4.0 tentang influencer. Nah, apakah influencer pengaruh gitu loh Pak Mali. Jadi kita kasih campaigns, kita kasih ini kerjakan iklannya, kamu kerjain di TikTok. Nah, apakah itu dia bisa termasuk tenaga kerja juga, agensi-agensi itu, Pak Mali? Kembali lagi itu bukan tenaga kerja, termasuk kemitraan. Hubungan kemitraan itu tidak ada hubungan kerjanya. Ya, karena hubungan kemitraan itu tentu saja ya dasarnya kadang-kala perjanjian itu bisa melalui media elektronika ya sesuai dengan undang-undang ITE ya. Karena apa, perjanjian itu termasuk suatu alat bukti yang sah kalau kita baca dalam pasal 4-nya sama dengan itu. Tapi untuk hubungan kerja itu hubungan bisnis sebenarnya. Bisnis itu bisnis tapi bukan hubungan kerja. Karena apa? Saya tekankan lagi bahwa hubungan kerja itu ada perjanjian kerja. Oke.
Perjanjian kerja siapa? Antara pengusaha dengan pekerja. Unsurnya apa? Unsurnya adalah perintah, pekerjaan, ya. Kemudian ada upah. Dan upahnya bagaimana? Upahnya adalah sesuai kebijakan pemerintah, yaitu upah minimum kabupaten kota yang ditentukan setiap tahunnya, ya. Tapi kalau hubungan tadi, influencer tadi, itu adalah hubungan mitra. Ya, tidak ditentukan bagaimana upahnya, yang ditentukan hanya perintah dan pekerjaannya, tapi upahnya bagaimana tidak ada. Oke, terima kasih Pak. Berarti kalau ojol dengan agensi itu perjanjian mitra, bukan perjanjian tenaga kerja. Akan berimpact kepada kalau ada masalah berarti pengadilan negeri, bukan pengadilan hubungan industrial gitu ya Pak Mali ya. Oke, Pak Mali, ini kita sudah mencapai di ujung acara, Pak Mali. Ini saya minta closing statement-nya Pak Mali untuk reformasi ketenaga kerjaan kita di era 4.0 ini seperti apa, menurut closing statement? Tentu saja perlu penguatan, perlu melaksanakan fungsi pekerja buruh sesuai diatur dalam pasal 102 ayat 2, bahwa fungsi pekerja itu adalah untuk meningkatkan produktivitas. Kalau untuk meningkatkan produktivitas, berarti mereka perlu adanya pengetahuan-pengetahuan, ya, keterampilan-keterampilan dalam hal apabila nanti diganti dengan mesin, ya, dengan adanya revolusi industri, maka mereka sudah siap. Yang kedua, memang fungsinya adalah meningkatkan keterampilan. Meningkatkan keterampilan itu diharapkan mereka, ya, pekerja-pekerja yang sekarang ada ini harus sering melihat informasi kepada BLK, Badan Latihan Kerja, yang dipunyai oleh Dinas Tenaga Kerja. Latihan kerja apa aja yang diperlukan, mereka minimal harus ikut dalam rangka untuk meningkatkan keterampilan. Kemudian keahlian kan keterampilan. Tentu saja dengan kemajuan teknologi dan informasi ini, bagaimana tenaga kerja yang ada sekarang ini harus belajar dan melihat informasi yang dibutuhkan oleh Badan Latihan Kerja. Dan Badan Latihan Kerja tentu saja harus menyesuaikan. Jangan hanya melatih orang jadi satpam, ada garda misalnya gitu, ya, tapi juga melatih itu juga harus dididik masalah perkembangan keilmuan teknologi dan informasi. Oleh karena itu, sekali lagi pemerintah dalam BLK itu harus mewujudkan apa? Harus terus-menerus melakukan pendidikan vokasi, ya, baik untuk siswa-siswa SMA atau STM atau kejuruan, bagaimana, ya, mereka menyediakan tempat-tempat agar anak-anak SMK, STM itu yang mempunyai sertifikasi bidang keahlian keterampilan dengan pendidikan vokasi tadi. Jangan sertifikat itu diberikan asal-asalan. Asal mereka masuk nggak terampil dikasih sertifikat. Terus buat apa sertifikat itu, kan gitu. Jadi memang keterampilan, kalau memang terampil, kompetensi, ya, kualitas, maka itu perlu diberikan sertifikat untuk mengetahui kemampuan daripada pekerja-pekerja itu sendiri. Wah, baik, terima kasih. Wah, luar biasa narasumber kita hari ini, Pak Sumali. Untuk hari ini aja ya, Pak Sumali, terima kasih sudah hadir di Klik FM di acara Talk Show Hukum kerjasama antara Fakultas Hukum dengan Klik FM Surabaya. Terima kasih juga kepada teman-teman produser. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.